Boleh nggak selama itu kita menjamak sholatnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh menjamak dua sholat bagi siapa yang sedang turun atau singgah bermalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Umdatul Ahkam bima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Hadis-hadis yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam yang merupakan hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi, dari yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Faruq yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini masuki bab yang ke-24, babul jam'i bainas salataini bis safar. Bab ke-24, menjamak dua salat ketika bepergian jauh. Yang kita ingin pelajari dulu tentang apa itu yang dimaksud dengan menjamak sholat.
Ya, apa itu yang dimaksud dengan menjamak sholat? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjamak sholat artinya adalah mengerjakan satu sholat dengan sholat lainnya dalam satu waktu, seperti sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, atau seperti sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Inilah yang disebut dengan menjamak sholat, ya. Kemudian sholat yang boleh dijamak adalah hanya sholat maghrib, sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya. Adapun sholat subuh tidak dijamak dengan sholat sebelumnya atau sesudahnya, dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan babul jam'i bainas salataini bis safar. Bab menjamak di antara dua salat ketika safar. Safar maksudnya secara bahasa disebutkan oleh para ulama hadis adalah yaitu qat'ul masafah, memotong jarak. Ini secara bahasa, memotong jarak. Adapun secara istilah syariat, safar adalah mufaraqatu mahallil iqamah biniyatil darbi fil ard. Artinya berpisah dengan tempat tinggal dengan niat bepergian. Berpisah dengan tempat tinggal dengan niat bepergian. Itulah yang disebut dengan safar oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Asfahani dalam kitab At-Ta'rifat, kemudian oleh Imam Ibnul Athir dalam kitab An-Nihaya, kemudian oleh Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Mufaraqatu mahallil iqamah biniyatil darb fil ard, yang artinya memisahi tempat tinggal untuk niat bepergian. Nah, adapun urusan jarak, maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang jarak. Ada para ulama yang mengatakan bahwa jaraknya adalah sekitar 4 burud, dan 1 burud itu 4 farasikh, dan 1 farsakh itu 3 mil. Berarti kalau kita hitung 3 mil maka sekitar 48 mil. 48 mil kalau seandainya kilometer kali 1,6, sekitar 86 kilometer. Ya, sekitar 80, 85
86 kilometer. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Bulughul Amani Syarah Al-Fath Ar-Rabbani Tartib Musnad Al-Imam Ahmad juz yang kelima, bahwa dia sekitar 80 kilo atau kilometer atau sekitar 140 meter. 80 kilometer atau sekitar 80 kilometer 140 meter. 80 kilometer 140 meter. Kemudian disebutkan di dalam kitab Taisirul Allam Syarah Umdatul Ahkam bahwa dia adalah 72 kilometer. Dia adalah 72 kilometer. Ada lagi yang mengatakan dia adalah 77 kilometer. 238 meter. Ya, ini beberapa pendapat para ulama tentang panjangnya jarak safar. Panjangnya jarak safar. Memang tidak ada penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus berapa panjangnya jarak safar. Hanya ada di dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Yang artinya, jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Darabtum fil ard, bepergian di bumi, ini adalah kalimat yang umum. Maka kalimat umum ini jika belum ada pembatasannya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul, maka berarti dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan. Kebiasaan orang setempat bagaimana? Apakah dari orang Banjarmasin di kilometer 8 pergi ke Kandangan, apakah disebut safar atau tidak? Menurut kebiasaan orang Banjarmasin dan orang Kandangan. Kaidahnya tadi apa? Jika disebutkan secara umum di dalam Al-Quran dan tidak dibatasi baik di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul, maka dikembalikan kepada apa? Uruf, kebiasaan. Ya. Wa idza darabtum fil ard, jika kalian bepergian di muka bumi, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Surah An-Nisa ayat 101. Nah, kita baca hadis yang pertama. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajma'u fi safari baina salati adh-dhuhri wal 'asri idza kana ala dhahri sayr wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isha. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa ketika bepergian jauh, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan salat asar jika beliau masih dalam perjalanan. Di samping itu beliau juga menjamak salat maghrib dan salat Isya. Nah,
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita ingin pelajari dulu biografi perawi dari sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi, anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah dipeluk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendoakan, Allahumma allimhul hikmah, ya Allah ajari ia ilmu tafsir. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia agama dan ajarkan dia ilmu tafsir. Maka dengan berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan mendapatkan gelar Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Habrul Ummah artinya adalah ulama umat Islam. Turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran. Dan beliau termasuk orang yang sangat gigih menimba ilmu agama di masa muda. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, kemudian para sahabat Nabi ada yang wafat, maka Abdullah bin Abbas mengajak teman dekatnya untuk menimba ilmu agama. Kemudian teman dekatnya ini mengatakan, untuk apa kita menimba ilmu agama? Masih banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berpisahlah beliau dengan temannya ini. Wa huwa yuqbilu ala talabil ilm. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meluangkan waktunya untuk menimba ilmu agama. Tidak beberapa lama, akhirnya beliau sudah duduk di masjid, kemudian menjadi ahli fatwa. Kemudian temannya tadi mengatakan, hadzal fata kana aqala minni, yang artinya pemuda ini lebih pintar daripada aku, lebih cerdas daripada aku. Artinya dia menggunakan waktu mudanya untuk menimba ilmu agama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata tentang Abdullah bin Abbas, "Dzakum fatal kuhul lahu lisanun saul wa qalbun aqul." Ini adalah pemuda yang senantiasa sangat cerdas, lisannya suka bertanya, kemudian qalbunya juga sangat cerdas, ya. Qalbunya sangat dalam ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidak atau belum sampai baligh. Jadi umur beliau mungkin 14 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wafat di kota Taif pada tahun 68 Hijriah. 68 Hijriah. Taib. Ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sekarang kita pelajari hadis ini. Di sini disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa ketika bepergian jauh, ini safar, ya, safar yaitu bepergian jauh. Tadi sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang jarak safar, ya. Dan kita kuatkan di majelis ini pendapat ulama yang mengatakan bahwa jarak safar dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Karena di dalam Al-Quran disebutkan secara umum, maka kita juga dan sesuatu yang umum dalam Al-Quran tidak dibatasi dengan ayat yang lain, dengan hadis yang lain, maka kita
kembalikan kepada kebiasaan. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dan asar jika beliau masih dalam perjalanan. Perjalanan maksudnya adalah tidak turun, ya, masih di atas onta kalau di zaman dahulu. Zaman sekarang masih di atas kendaraan, tidak turun, ya. Maka beliau menjamak antara sholat zuhur dan asar. Maksudnya tidak turun di sini, tidak singgah, ya, tidak singgah, masih di atas kendaraan, tidak singgah, ataupun kalau singgah maka tidak terlalu lama, ya, tidak singgah tinggal, gitu ya. Nah, berbagai macam permasalahan yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama bersepakat disyariatkannya dan dibolehkannya menjamak sholat secara umum. Ya, semua ulama sepakat boleh menjamak sholat antara zuhur, asar, antara maghrib, isya, boleh digabung secara umum. Bedanya cuma Imam Abu Hanifah, kata beliau, menjamak sholatnya hanya pada Muzdalifah dan di Arafah saja. Adapun selain itu, kata Imam Abu Hanifah, tidak disyariatkan. Jadi menurut Imam Abu Hanifah menjamak sholat hanya saat haji, ya, wukuf di Arafah, yaitu antara zuhur dan asar jamak takdim, kemudian maghrib dan isya di Muzdalifah jamak takhir, ya. Nah, ini bedanya antara sebagian besar ulama dengan Imam Abu Hanifah di dalam menjamak sholat. Tapi secara umum mereka memperbolehkan menjamak sholat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah tidak diperbolehkan untuk menjamak sholat subuh kepada selainnya, dan tidak diperbolehkan menjamak sholat asar dengan maghrib. Sholat subuh kepada selainnya dan sholat asar kepada sholat maghrib. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama rahimahumullahu ta'ala. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa ajma'al muslimun annahu laysa limusafirin wala maridin wala fi halil matar yajma'u baina as-subhi wal-dhuhr wala baina al-'asri wal-maghrib wala baina al-isya'i was-subh wa innamal jam'u baina salatay adh-dhuhri wal-'asri wa baina salatay al-maghribi wal-isya' salatay an-nahar wa salatay al-lail li'anna as-salataini minhuma mushtarikani fil waqti lil musafir wa sahibil udhr. Kata beliau, para kaum muslimin berijma', bersepakat bahwa tidak boleh bagi seorang musafir atau seorang yang sedang sakit atau dalam keadaan hujan untuk menjamak antara sholat subuh dan zuhur, tidak boleh. Antara sholat asar dan maghrib tidak boleh. Antara sholat isya dan subuh tidak boleh. Tetapi menjamak sholatnya hanya antara sholat zuhur dan asar, atau antara dua sholat maghrib dan isya. Sholat siang dan sholat malam. Ya, zuhur asar sholat siang. Zuhur maghrib isya sholat malam. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya yang bisa kita ambil pelajaran juga, bahwa boleh menjamak hanya karena safar. Ya, hanya karena safar. Walau tidak sulit, walau waktu masih panjang.
Ya, ini dikatakan oleh Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala, fihi dalilun ala jawazil jam'i bimujarradi as-safar wa illam yajid bih wala khafa fawata amir. Yang artinya di dalam hadis ini diperbolehkan menjamak sholat hanya karena safar meskipun tidak merasa sulit atau tidak khawatir kehilangan kesempatan sholat. Artinya waktu sholatnya masih panjang, boleh saja ya untuk menjamak selama dia dalam keadaan safar. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum menjamak dua sholat di dalam safar secara takdim atau secara takhir? Nah, ini dibincangkan oleh para ulama. Artinya boleh nggak menjamak takdim? Boleh nggak menjamak takhir? Gitu ya. Boleh nggak menjamak takdim? Boleh nggak menjamak takhir? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang dikuatkan adalah boleh yajuzul jam'u bainas salataini taqdiman wa ta'khiran. Boleh menjamak salat di antara dua salat baik secara takdim atau secara takhir. Nah, boleh. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Pian mau mengerjakan sholat jamak takdim atau jamak takhir, maka dua-duanya diperbolehkan. Di antara dalil adalah hadis Abu Juhaifah radhiyallahu an. Beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Kemudian di dalam hadis itu disebutkan fasallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra raka'atain wal 'asra raka'atain. Artinya Nabi Muhammad SAW pernah keluar saat panas siang hari. Kemudian beliau sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan cara jamak takdim. Dengan cara jamak takdim. Di dalam haji juga begitu. Haji saat beliau singgah di Wadi Uranah. Wadi Uranah itu adalah lembah sebelum Masjid Arafah. Masjid Arafah itu apa ngarannya? Masjid apa? Namirah. Masjid Namirah. Ya, sebelum Masjid Namirah ada wadi, ada lembah. Sekarang sudah jadi saluran air gitu. Nah, disitulah Rasulullah SAW beliau singgah sebelum beliau wukuf di Arafah. Beliau sholat di situ, sholat zuhur, asar dengan cara jamak takdim. Lalu baru beliau ke Masjid Namirah yang sekarang jadi masjid. Lalu beliau berkhutbah di sana. Lalu setelah itu baru beliau wukuf di Arafah, di Jabal Rahmah. Ya, orang menyebutnya Jabal Rahmah. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh mengerjakan jamak takdim, ya, yaitu mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Adapun hadis tentang jamak takhir, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza a'jalahu as-sair fi safar yuakhiru salatal maghribi
hatta yajma'a bainahuma wa bainaha wa baina salatil isya. Nah ini lihat. Aku pernah melihat Rasulullah SAW jika beliau bersegera bersafar, maka beliau mengakhirkan sholat maghrib, ya, dan menggabungkannya dengan sholat isya. Nah itu dia ya. Jadi jangan heran kalau safar, kemudian diakhirkan sampai sholat maghribnya diakhirkan, ya. Karena kadang-kadang ada perasaan, apalagi safarnya lawan ustadz, ustadz ini kenapa ngoler sebenarnya sholatnya, padahal dia sidin di atas ilmunya. Akhirnya bisa saja diakhirkan sholat maghrib ke isya, maghrib dulu baru sholat isya. Nah, begitu juga hadis dari Jabir riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a fi Muzdalifah bainal maghrib wal isya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggabung antara sholat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan cara jamak takhir. Karena kan kalau orang yang menunaikan ibadah haji itu kalau sudah maghrib datang, maka dia bergerak dari mana? Dari Arafah ke Muzdalifah. Ya, dari Arafah ke Muzdalifah. Dan memang haji itu namanya berjalan. Jalan. Saya haji pertama berjalan. Haji pertama jalan. Nah kita tahu, oh Wadi Oranah di sini. Kemudian Nabi Muhammad SAW sholatnya di sana, ya. Kemudian baru setelah itu pergi ke Jabal Rahmah di sana, wukuf di sana. Kemudian setelah terbenam matahari baru berjalan lagi dari Arafah ke Muzdalifah. Ya. Kemudian di antara dua, Muzdalifah itu kan di antara dua gunung. Ya, di antara dua gunung, kemudian tidur di situ, sholat maghrib dan isya jamak takhir di situ. Habis sholat maghrib isya langsung guring di atas tanah gitu ya. Sampai mau menjelang subuh, baru bangunan, baru sholat subuh di situ. Ya terasa, hajinya terasa. Ya. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, apakah boleh bagi seorang yang musafir untuk menggabung antara sholat jika dia turun? Turun itu maksudnya singgah bermalam. Boleh enggak menjamak di antara dua sholat kalau sedang singgah bermalam? Contoh, ulun tujuannya adalah Tanjung. Singgah bermalam di Kandangan. Satu malam. Besok lagi kita teruskan. Boleh enggak selama itu kita menjamak sholatnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh menjamak dua sholat bagi siapa yang sedang turun atau singgah bermalam. Dan inilah pendapat jumhur. Dalilnya yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau bercerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, fa kana yusalli adh-dhuhra wal 'ashra jami'an wal maghrib wal isya jami'an. Kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk. Maka beliau menjamak salat. Di Tabuk kan beliau tinggal tuh karena mau berperang kan tinggal lama. Menjamak salat zuhur, asar, maghrib, isya setiap hari selama beliau singgah di tempat itu. Nah, boleh ya. Kemudian di dalam riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, beliau berkata, fa akhkhara as-salata yawman thumma kharaja fa shalla adh-dhuhra wal 'ashra jami'an. Ya, artinya beliau mengakhirkan salat pada suatu hari. Lalu beliau keluar dan mengerjakan salat zuhur dan salat asar. Jadi salat zuhurnya dikerjakan di akhir waktu, salat asarnya di awal waktu. Nah, dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa shalla tsumma kharaja la yakunu illa wa huwa nazil. Ya, artinya beliau sholat lalu beliau keluar. Itu tidak terjadi kecuali kalau beliau singgah. Jadi boleh meskipun singgah untuk menjamak sholat. Ya, meskipun singgah untuk menjamak sholat diperbolehkan. Sebelum azan, Imam Ibnu Abdul Bar berkata, dalilun ala raddi ala man qala la yajma' illa man jadda bihi sayf. Ini pendapat adalah bantahan bagi siapa yang berpendapat bahwa boleh menjamak sholat kalau sedang dalam perjalanan saja, singgah enggak boleh. Yang benar adalah meskipun kita singgah bermalam maka boleh untuk menjamak. Sekarang pembicaraan kita adalah macam-macam sholat jamak apa saja. Yang pertama, sholat jamak di Arafah dan di Muzdalifah. Ini disunnahkan sholat jamak antara zuhur dan asar di Arafah dengan jamak takdim. Dan disunnahkan sholat jamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah dengan jamak takhir. Ini jamak macam jamak yang pertama, ya. Sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jabir bercerita, "Tsumma adzan, tsumma aqama fa shalla adh-dhuhra, tsumma aqama fa shalla al-'ashra, wa lam yusalli bainahuma syai'an." Kemudian diazankan, kemudian lalu iqamah, salat zuhur, lalu iqamah lagi, salat asar. Menunjukkan kalau seandainya menjamak salat, maka setiap salatnya harus diiqamahkan. Kemudian hatta atal Muzdalifah, itu tadi adalah di Arafah. Hatta atal Muzdalifah, sampai datang ke Muzdalifah. Fasalla bihal maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamatain wa lam yusabbih bainahuma syai'an. Sampai beliau datang ke Muzdalifah, lalu beliau salat maghrib dan isya dengan satu adzan, dua iqamah, dan tidak ada salat di antara keduanya. Tidak ada salat di antara keduanya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamak yang kedua adalah jamak karena safar. Jamak karena safar. Boleh menjamak sholat baik secara takdim atau secara takhir karena safar. Dan ini adalah mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari para ulama salaf dan juga setelah salaf. Dalilnya banyak, ya, di antaranya hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal maghribi wal isya idza jadda bihi as-sayr. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menggabung, menjamak antara salat maghrib dan salat isya jika masih di dalam perjalanan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, permasalahan selanjutnya adalah macam jamak yang ketiga, yaitu jamak dalam keadaan sakit. Jamak dalam keadaan sakit, ya. Nah, ini nanti kita bicarakan kalau seandainya kita membicarakan tentang sholat sakit. Kemudian yang keempat, jamak karena wanita dalam keadaan istihadah. Istihadah itu adalah darah yang keluar selain di masa haid. Ya, maka jawabannya boleh menjamak bagi wanita yang istihadah antara dua sholat. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Hambali. Kemudian juga dikuatkan oleh
Imam Ibn Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, Imam Ibn Baz dan Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Hamnah binti Jahsh. Hamnah binti Jahsh ini adalah seorang yang sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW, sering keluar darah istihadah. Beliau minta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW tentang istihadah, karena mungkin keluar darahnya banyak istihadah ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fa in qawwiti ala an tuakhiri adh-dhuhra wa tu'ajjili al-'asra fatagtasilin wa tajma'ina baina as-salatain faf'ali. Kalau kamu kuat, maka akhirkan salat zuhur, awalkan salat asar. Ya. Kemudian sebelumnya kamu mandi antara dua salat ini. Mau mandi sebelumnya. Maka kerjakanlah. Kalau itu kuat, berarti mandinya 2 kali sehari minimal. Ya, salat zuhur, asar, salat maghrib, isya, mandi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fa in qawwiti, ya kalau kamu kuat. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, menjamak karena hujan. Menjamak karena hujan. Ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, hukum menjamak karena hujan. Jawabannya boleh. Menjamak sholat, 2 sholat karena hujan. Dan ini pendapat jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan ini adalah pendapat ahli fikih yang 7 dari ahli fikih kota Madinah. Ya, ahli fikih yang 7 dari ahli fikih kota Madinah. Dan ahli fikih yang 7 itu siapa? Sa'id ibn al-Musayyab, Urwah ibn Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Khadijah binti bin Zaid bin Thabit, Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud, kemudian Sulaiman bin Yasar, Abu Bakar bin Abdurrahman. Ini adalah 7 dari yang disebut oleh para ulama ahli fikih yang 7. Ya, mereka semua adalah para tabi'in. Kemudian ini berdasarkan ijma' bahwa dibolehkan menggabungkan antara 2 salat karena hujan. Berdasarkan ijma'. Jadi kalau ada yang enggak bolehkan, berarti dia menyelisihi ijma'. Menyelisih ijma' tidak mudah ya. Ya, tidak gampang. Nah, apa dalilnya boleh menjamak saat hujan? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya bil Madinah min ghairi khauf wala matar. Faqila li Ibn Abbas ma arada ila dhalik, arada alla yuhrija ummatahu. Yang artinya adalah Rasulullah SAW menggabung sholat antara zuhur asar, antara maghrib isya tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Ini menunjukkan bahwa seakan-akan ada isyarat di zaman Rasulullah SAW menjamak sholat itu sudah diperbolehkan kalau seandainya ada hujan. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang sholat yang boleh dijamak kalau karena hujan. Sholat yang boleh dijamak kalau karena hujan. Maka wallahu alam keempatnya boleh dijamak. Zuhur, asar, maghrib, isya boleh dijamak dengan karena alasan hujan. Dan ini adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan sebagian ulama salaf. Ya. Nah, karena ada yang mengatakan bahwa menjamak sholat karena hujan itu khusus untuk bagi yang sholat malam. Sholat yang di malam hari seperti sholat apa? Maghrib dan isya. Adapun zuhur dan asar kata mereka enggak perlu dijamak. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah, yang keenam adalah menjamak karena ada rasa takut. Ya,
menjamak karena ada rasa takut. Jadi kalau seandainya laki-laki kan sholat berjamaahnya di masjid, kemudian dia takut ada sesuatu, ada perampokan, ada binatang buas atau yang semisalnya, maka dia jamak sholatnya. Nah, ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Wallahu alam, diperbolehkan menjamak sholat karena rasa takut. Ini mazhab Hambali, Maliki, dan salah satu sisi dari mazhab Syafi'i. Dalilnya yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian permasalahan selanjutnya, hukum menjamak sholat bagi wanita yang menyusui. Maka jawabannya boleh bagi wanita yang menyusui menjamak sholat jika sulit atasnya membasuh pakaiannya atau mencuci pakaiannya di setiap kali ingin sholat wajib. Ya, boleh. Ini pendapat yang kita kuatkan. Karena di situ ada kewajiban, ada kesulitan. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Abbas bahwa arada alla yuhrija ummata. Beliau ingin tidak menyulitkan umatnya. Kemudian menjamak karena ada kesulitan. Menjamak karena ada kesulitan. Apa hukumnya? Maka jawabannya adalah boleh menjamak karena ada kesulitan, ada keberatan. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Baik. Kalau berkawinan enggak sulit lah. Jawabannya tidak. Ya, karena yang namanya sulit ini adalah ketika berurusan dengan nyawa, kecacatan. Nah, itu baru sulit. Kemudian apa syarat-syarat boleh menjamak di takdim? Maka jawabannya adalah syarat yang pertama yaitu harus ada niat menjamak takdim, harus ada niat. Kenapa? Innamal a'malu bin niat. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah mengerjakan sholat yang pertama sebelum yang kedua. Jadi kalau jamak takdim, maka mengerjakan sholat zuhur dulu, baru setelah itu sholat asar. Ya, ini para ikhwan. Kemudian syarat yang ketiga harus tertib. Tertib itu apa? Tertib itu maksudnya adalah tidak boleh dipisah dalam waktu yang lama. Tertib. Maksudnya tertib itu sholat zuhur selesai baru sholat asar. Tidak dipisah dalam waktu yang lama. Pian sholat zuhur dulu, habis itu makan bakso, baru sholat asar di waktu zuhur. Nah, ini nggak boleh. Harus mualat. Mualat itu tertib atau urutan gitu ya. Jadi disyaratkan berurutan di antara dua sholat itu. Kalau seandainya dipisah dalam waktu yang lama, maka tidak boleh dijamak. Menurut pendapat jumhur rahimahullahu taala. Ya. Nah, bagaimana menjamak sholat kalau seandainya sholat yang pertamanya sholat Jumat? Sholat Jumat dan sholat asar, boleh nggak dijamak? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Menurut ahli fikih dari mazhab Hambali dan salah satu sisi dari mazhab Syafi'i, dan ini pendapat Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, dan ini juga yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah, panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi, tidak boleh.
menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar? Jawabannya adalah karena Rasulullah SAW selama 13 tahun beliau sholat, maka belum ada dalil bahwa Nabi Muhammad SAW menjamak antara sholat Jumat dan sholat asar. Selamanya belum ada. Ya. Lalu kalau ada yang mengkiaskan, menganalogikan sholat Jumat dengan sholat zuhur, maka jawabannya adalah tidak bisa disamakan karena sholat zuhur dan sholat Jumat berbeda. Ya. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, itu kira-kira yang bisa disampaikan tentang kajian menjamak sholat. Ya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Nah, mengenai qadha sholat, apakah boleh sholat subuh diqadha pada waktu sholat zuhur atau bagaimana? Jawabannya adalah kalau pian teguring sholat subuh bangunnya pas sholat zuhur, mah itu kenapa itu? Minum obat mungkin lah, minum obat atau apa itu, maka dia bangunnya sholat zuhur. Maka Rasulullah SAW bersabda, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari sholatnya atau sibuk, kelupaan, akhirnya dia meninggalkan, lupa gitu, maka hendaklah dia mengerjakannya jika dia ingat atau bangun. Maka jangan sampai menunggu sampai zuhur. Kapan kita bangun langsung diqadha salat subuhnya. Nah, itu pun dengan alasan tidak boleh dikondisikan terlambat sholat zuhur, sholat subuh, tidak boleh. Sengaja terlambat tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang bertanya? Bismillah, izin bertanya Ustaz. Seandainya kita ingin menjamak antara sholat zuhur dengan asar, kemudian kita ingin mengambil di waktu asar. Ketika kita mengerjakannya, apakah kita harus menunggu waktu asar sampai atau belum waktu asar boleh kita mengerjakan sholat zuhur jamak dengan asar, Ustaz? Kalau kita mengerjakan jamak takdim, maka kita langsung kerjakan sholat zuhur dan asar. Kalau jamak takhir berarti dikerjakan di waktu yang kedua. Waktu yang pertama itu maksudnya sholat zuhur, waktu kedua sholat asar. Kalau niatnya jamak takhir harus dikerjakan di waktu yang kedua. Di waktu yang kedua. Artinya gini, kalau ada orang sholat ingin jamak antara zuhur asar, pilih jamak takdim atau jamak takhir. Kalau jamak takdim, maka dia kerjakan zuhur dulu, asar dulu. Kalau jamak takhir dikerjakan di waktu asar. Tidak bisa jamak takhir dikerjakan di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Dan cara mengerjakannya, sholat zuhur dulu 4 rakaat, baru sholat asar juga 4 rakaat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan kan kita hari ini membahas mengenai diperbolehkannya menjamak ya. Tapi kalau kita dalam perjalanan tidak menjamak, apakah menyelisihi dari hadis ini? Misalnya kita santai aja jalan ke Tanjung, jalan santai-santai aja, waktu zuhur sampai kita mampir ke masjid, besok kita jalan lagi waktu asar mampir lagi ke masjid, apakah tidak menyelisih dengan hadis-hadis ini? Makasih Ustaz. Bismillah walhamdulillah. Jawabannya tidak. Ya, di situ tinggal permasalahan mana yang lebih afdal, mengambil keringanan atau mengerjakan kewajiban.
Ada hadis yang berbunyi innallaha yuhibbu an tu'ta rukhusuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Allah membenci Allah menyukai keringanannya dikerjakan. Sebagaimana Allah membenci maksiatnya dikerjakan. Maka kalau dikatakan boleh, boleh. Ya, mengerjakan sholat di waktunya. Ketika safar, misalkan sholat zuhur dia kerjakan di waktunya, habis itu jalan lagi. Dapat masjid, sholat asar dikerjakan di waktunya, boleh, boleh. Tetapi mana yang lebih afdal? Nah, lebih afdal mengambil keringanan yang disediakan oleh syariat. Apalagi tadi ada hadis yang berbunyi inni uhibbu an alla uharrija ummati, aku tidak ingin menyulitkan umatku. Wallah. Pertanyaan selanjutnya, sekarang ini banyak aplikasi kencan online. Bagaimana jika seorang laki-laki beristri mengaku single di aplikasi tersebut? Apakah jatuh talaknya? Jawabannya, jangan berbicara tentang itu dulu. Mengerjakan kencan online-nya aja kada boleh. Kenapa sampai berbicara tentang mengaku single? Ya. Mengerjakan kencan online-nya saja tidak boleh. Apalagi sampai mengaku single. Nah, taib, kita jawab pertanyaannya. Apakah dia di sini jatuh talak kepada istrinya? Tidak jatuh talak. Cuma dia berdusta. Yang namanya jatuh talak itu berarti dia adalah mentalak istrinya. Dia di sini berdusta. Berdusta, sudah beristri tetapi berdusta seorang perjaka. Dan ini salah satu, mohon maaf, kegilaan di zaman sekarang. Ini salah satu bukti nyata fitnatus syahawat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Thariqul Hijratain mengatakan, wa aslu fitnatis syahawat taqdimul hawa 'alal 'aqli. Sumber dari godaan syahwat itu adalah mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal. Jadi coba, mana akal sehatnya? Dia meninggalkan istrinya yang sah, dia bisa kencani istrinya, dia bisa goda istrinya, kemudian dia berpindah kepada yang haram, lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat. Itu sumber godaan syahwat. Adapun aslu fitnatis syubhat taqdimul aql 'ala syara'. Sumber godaan syubhat adalah lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syubhat. Akalnya yang lebih didahulukan. Kalau syahwat, hawa nafsunya yang lebih didahulukan. Bayangkan antum, orang-orang yang mengedepankan syahwat LGBT, apa nyamannya berhubungan lewat dubur dibandingkan berhubungan lewat farji. Jauh di antara langit dan sumur. Ya. Nah, itu karena lebih mengedepankan hawa nafsu daripada akal. Itu adalah sumber godaan syahwat. Nah, ini sama ini. Ya. Kita malah tidak excited menjawab tentang apakah sudah talak atau tidak. Yang lebih utama lagi, dia tidak boleh menggunakan kencan online. Aplikasi kencan online, apalagi sudah beristri. Ya, apalagi sudah beristri. Di dalam hukum perzinahan, yang sudah pernah merasakan lezatnya hubungan badan,
kemudian dia tetap berzina, hukumannya berbeda dengan yang tidak pernah merasakan lezatnya hubungan badan. Yang berzina yang belum pernah merasakan lezatnya hubungan badan, maka dia dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Tapi kalau yang sudah merasakan lezatnya hubungan badan, entah itu nanti dia cerai atau tidak, yang penting sudah pernah menikah, maka dirajam sampai mati kalau dia berzina. Ini secara hukum Islam ya. Artinya apa? Dia sudah merasakan lezatnya hubungan badan, kenapa dia malah berzina? Mempunyai istri yang sah, dia bisa gauli, dia bisa apakan saja istri tersebut sesuai dengan kehendaknya selama tidak melalui dubur, maka pada saat itu dia bisa lakukan itu. Kemudian dia pergi kepada perzinahan. Nah ini sama ini. Ya, ada offline, kenapa online? Subhanallah. Ya, ada offline, kenapa dia online? Ini benar-benar godaan syaitan. Saya pernah ke sebuah negeri mayoritas kafir. Subhanallah. Negeri yang terkenal dengan kereta cepatnya. Itu di dalam kereta, subhanallah, benar-benar kayak orang gila. Jadi dia ngobrol sendiri dengan handphone, dia pacaran dengan handphonenya, karena handphonenya itu yang merespon dia. Hai, apa kabar? Oh baik, lagi di mana? Ini benar-benar kegilaan di zaman media sosial. Ya. Sedangkan dengan yang asli ada di sampingnya, tidak dia gubris. Dan benar-benar kehidupannya itu cuma ada dalam benaknya kerja. Dan tidak peduli orang. Pokoknya kita hidup di situ selama tidak mengganggu orang, maka kita aman. Mau apa akan saja diri kita selama nggak mengganggu orang. Nah itulah bedanya iman dengan yang tidak beriman. Nah, apa hukumnya orang yang sholat menghadap orang yang sedang duduk miring, bukan pundak belakang yang sedang duduk sebagai sutra, padahal dia bisa sholat menghadap tembok? Biasa terjadi saat pengajian sedang berlangsung. Mohon masukan. Yang penting jangan sampai yang duduk di depannya itu menghadap dia itu. Kalau seandainya masih di belakang, mau miring mau tidak miring, tidak mengapa. Adapun kenapa tidak milih tembok, ya berbagai macam alasan. Ya, wallahu a'lam. Bolehkah wanita menjamak sholat saat waktu-waktu mau melahirkan karena menunggu proses pembukaan yang lama? Nah ini yang tadi daf'ul haraj wal masyaqqah, menghilangkan kesulitan, ya. Itu kan antara hidup dan mati itu. Baru diperbolehkan. Ini bekawinan jamak. Apa hubungannya? Sulit datang mana itu? Ya tidak ada syariatnya. Wallahu a'lam. Apakah benar kalau ada rumah dipakai orang yang berzina, maka tetangga sekitarnya itu kena sial atau mendapatkan keburukan? Allahu a'lam. Saya tidak tahu kalau ada dalilnya akan hal ini. Yang tidak diperbolehkan adalah kita apabila mendatangi tempat yang pernah dikirimi oleh Allah Subhanahu wa taala bala, maka kita bersegera. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melewati Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu antara Muzdalifah dengan Mina. Ya, ada Wadi Muhassir. Disitulah dihancurkan tentara Gajah Abraha. Nah, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melewatinya dengan bersegera, ya, dan menutup mukanya. Karena itu termasuk daripada tempat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di zaman sekarang tempat-tempat tersebut dijadikan tempat rekreasi. Maka bukan sebagai ukuran itu diperbolehkan. Ukuran kita beragama bukan karena sebuah negara, tapi Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sekarang lagi rame, safar umroh tanpa mahram boleh. Akhirnya para ustadz juga sebagian mencari alasan-alasan, mencari perkataan-perkataan ulama fikih yang membolehkan. Yang dulu sangat keras, tanpa mahram tidak diperbolehkan karena dalil ABC. Sekarang cari perkataan-perkataan para ulama. Ya, ini namanya man tatabba'a rukhsal ulama tazandaqa. Siapa yang mengikuti keringanan-keringanan para ulama, maka dia bisa menjadi orang zindiq. Zindiq itu artinya munafik akbar. Wallahu a'lam. Sekarang lagi ramai juga umroh sambil nonton bola. Allah. Ya, pian kada tahu lah? Tahu lah sudah. Umroh sambil nonton bola karena di salah satu klub bola di Arab Saudi ada pemain terkenal. Umroh sambil nonton bola. Ya itulah. Tuba lil ghuraba. Yang artinya sungguh baik bagi orang-orang yang asing, yang tetap tegar, kokoh, tidak mudah berubah. Ya, tidak mudah berubah. Ustaz, apakah boleh seperti itu? Maka jawabannya innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Tapi kurang elok kalau seandainya dalam flyer ya umroh plus nonton bola, kemudian ditampilkan fotonya ya pemain bola yang ingin ditonton tersebut, Ka'bahnya di belakang, ya ini kurang elok. Kita tidak mengatakan haram, tapi kurang elok. Nah, ada lagi? Cukup kiranya. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang mengqashar sholat. Ya, saya berharap jamaah berhadir karena jamak dan qashar itu satu paket dan masih banyak yang belum paham tentang sholat jamak dan qashar. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.